Oke, selamat sore. Saat ini kita akan sosialisasi mengenai risiko, yaitu menghadapi ketidakpastian produksi dengan strategi yang terukur. Yang pertama itu dampaknya ada di lapangan itu kerugian operasi itu muncul dari masalah kecil yang tidak ditangani sejak dini. Seperti apa? Ada downtime, losses, mutunya turun dan keterlambatan distribusi langsung mempengaruhi perusahaan. Contohnya, jika pabrik tidak rugi hanya karena satu mesin rusak, tetapi karena mesin rusak, produksi tertunda, lembur naik, pengiriman terlambat, dan komplain pelanggan gitu. Jadi manajemen risiko ini membantu menciptakan dan melindungi nilai organisasi secara berkelanjutan. Nah, karakteristik khusus risiko sektor Ofam itu yang pertama bergantung pada alam, proses berantai, investigasi tinggi, padat karya, padat aset dan energi. Risiko itu penting pada terjadi di tempat kerja kita. Nah, lanjut pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko itu adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, menangani dan memantau kejadian yang dapat mengganggu pencapaian tujuan usaha. Bagaimana itu ada identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan dan pemantauan. Identifikasi dulu apa risikonya, dianalisis dulu bagaimana risikonya, dievaluasi hasil risikonya, dibuat penanganannya dan dipantau atau dimonitori. Siklus manajemen risiko yang diterapkan secara berkesinambungan memastikan setiap potensi gangguan bisa teridentifikasi dan ditangani sebelum berdampak pada operasional. Seperti yang tadi itu disampaikan, pabrik tidak hanya rugi karena satu mesin yang rusak, tetapi karena satu mesin yang rusak itu bisa mengakibatkan produksi tertunda, lembur naik, pengiriman terlambat, dan komplain kepada pelanggan. Jadi ini ada manajemen risiko berdasarkan prinsip ISO 13000 yaitu menciptakan dan melindungi nilai, terintegrasi, berbasis keputusan, sistematis dan tepat waktu, dan berbasis informasi terbaik. Lalu dampak risiko kita terhadap usaha. Dampak jika risiko tidak ditangani apa aja? Yang pertama dari sisi finansial. Dari sisi finansial, biaya perbaikan, hilangnya pendapatan, dan denda pelanggaran. Dari operasional, gangguan jadwal, penurunan efisiensi, kesulitan memenuhi permintaan. Dari sisi reputasi, menurunnya kepercayaan pelanggan dan masyarakat. Dan hukum, ini sudah paling fatal, yaitu pencabutan izin usaha dan tuntutan hukum. Seandainya kalau usaha tersebut resikonya sangat tinggi, sosial, konflik dengan masyarakat. Nah, lalu bagaimana cara kita memetakan resiko itu? Yang pertama, dianalisa proses kerjanya melalui wawancara dan diskusi, studi kasus dan catatan riwayat, daftar periksa. Lalu seperti contohnya ini adalah rendemen. Rendemen itu adalah jumlah produk jadi yang dihasilkan dengan bahan baku yang dihasilkan digunakan dalam proses produksi. Contohnya adalah penurunan rendemen. Kenapa turunnya rendemen? Itu bisa aja kesalahan pengaturan proses produksi, kebocoran pada saluran pernapasan, pembuangan bahan yang tidak memanfaatkan, penurunan kinerja mesin, dan bahan baku yang tidak konsisten. Ini bisa menjadi resiko penyebab turunnya rendemen. Oke, jadi resiko rendemen dan losis itu karena ada losis transfer material, reaksi setting mesin, tumpahan kebocoran, pengawasan output dan lemah. Selanjutnya ini ada contohnya untuk resiko produk jadi dan distribusi, di mana resiko tidak berhenti setelah produksi selesai. Produk jadi dan proses distribusi juga menghadapi berbagai ancaman yang perlu dipetakan dan dikelola secara sistematis. Ini seperti contohnya seperti kita mengirim minyak. Proses itu tidak berhenti setelah minyak diisi ke dalam tangki, tapi ketika minyak dikirimkan ke customer, banyak resiko yang terjadi. Misalnya mutu yang berubah atau kondisi mesin di dalam waktu terjadinya proses pengantaran. Lalu ini adalah matriks penilaian tingkat resiko. Itu ada likelihood, keberuntungan, dan konsekuensinya ya. Lalu strategi penanganan dan mitigasi untuk preventive maintenance itu adanya membuat jadwal preventive maintenance, checklist inspeksi harian, spare part kritis. Artinya spare part kritis ini artinya memastikan barang-barang di gudang itu ada stoknya minimum. Lalu ini ada penilaian losis. Penilaian losis itu hitung losisnya berapa, bandingkan losis tersebut dengan standarnya, tampilkan di papan supaya kita semua orang, dan analisa akar permasalahannya dan kaitkan dengan target. Yang tidak diukur tidak bisa dikendalikan. Proses tersebut terlihat agar menjadi perhatian semua level dari operator hingga manajemen. Jadi maksudnya
Kalau di pabrik itu semua berbicara mengenai angka, gitu ya. Jadi melalui angka lah kita bisa membuat monitoring dan mengendalikan OSIS tersebut. Jika hanya mengandalkan visualnya saja itu sangat sulit. Tapi jika kita buat secara terukur angka, maka OSIS itu bisa kita evaluasi. Lalu, nah ini mengenai ketiga, lingkungan dan kepatuhan. Resiko di dalam kecelakaan bekerja, misalnya terkena bagian mesin yang bergerak, terpapar bahan kimia, jatuh dari tempat tinggi dan terpleset. Untuk kita yang di pabrik minyak ini yang paling sering itu ini ya, jatuh karena terpleset, suara bising, dan kena mesin yang bergerak, gitu ya. 45% pengurangan kecelakaan. Kecelakaan dapat berkurang 45% dengan penerapan K3 yang konsisten. Seperti yang disampaikan di apel, kecelakaan kerja itu tidak dapat dihilangkan tapi dapat diminimalkan. Ya. Kalau ini ada mengenai limbah, itu ada ISO 14001/2015, ada 3 limbah cair, padat dan gas. Langkah-langkah itu adalah mengurangi di sumber, memanfaatkan kembali, mengolah sesuai standar dan memantau secara rutin. Baru ini adalah keunggulan yang akan diperoleh. Hasil yang diharapkan dari penerapan manajemen risiko adalah 40% penurunan kerugian, 20% efisiensi rugi, dan 45% keselamatan kerja. Jadi ini keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh hasil produksi yang berlimpah, tapi juga oleh kemampuan kita mengolah segala kemungkinan yang dapat mengganggu jalannya usaha. Demikian untuk manajemen risiko kita, karena risiko ini sangat banyak versinya, sangat banyak contoh kasusnya. Semoga kita bisa semakin berhati-hati dalam bekerja dan manajemen risiko. Sekian dan terima kasih. Selamat sore untuk kita semua.